العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak henti-hentinya lisan kita, hati kita berzikir, ya, mengagungkan kebesaran Allah, mensucikan Allah, sekaligus kita berharap dengan zikir kita senantiasa Allah menjaga kita, membimbing kita agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Pada saat kita sulit pun, pada saat kita sulit, dengan kita berzikir, maka kita yakin bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa ada Allah bersama dengan kita. Karena itu jangan pernah hilang dari lisan kita, dari hati kita untuk senantiasa berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan juga memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita lanjutkan kajian kita bahwa seberapa besar pun dosa kita, Allah akan mengampuni, ya. Dan kita mengkaji Al-Quran, surahnya surah Al-An'am. Kalau tadi ayat 5556 di segmen ketiga ini, kembali lagi Al-Ustadz Dai Redi Tanjung yang nanti akan melanjutkan, ya, kajian kita, yaitu surah Al-An'am ayat 57 sampai 60. Silakan Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, Bapak Ibu, kita semuanya mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita lanjutkan, ya. Kita semua berjuang, berusaha bagaimana kehidupan kita penuh dengan amal kebaikan, insya Allah. Karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia, betul? Betul? Siapapun makhluk Allah di muka bumi ini yang bernyawa pasti akan menjemput, menemui yang namanya kematian. Oleh karena itu kita berjuang bagaimana caranya kita melakukan amal-amal kebaikan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, bagaimana kita dalam keadaan yang lemah, sementara kita menangis, tanda kehidupan bagi kita. Betul nggak? Ketika kita dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara di sekeliling kita tersenyum bahagia lantaran kedatangan kita. Alhamdulillah. Ibu punya cucu, cucunya lahir dengan selamat, nangis nggak cucunya? Tapi ibu dalam keadaan yang tersenyum bahagia, betul? Dan bagaimana ketika kita nanti meninggal dunia dengan amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai tabungan akhirat kita, kita berjuang melakukan amal-amal kebaikan yang dengan amal kebaikan itulah yang membawa kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekalah Anda, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita bagaimana ketika nanti kita meninggal dunia, di sekeliling kita menangis lantaran kita meninggal dunia, sementara kita tersenyum bahagia lantaran kita punya cukup bekal kita, punya cukup amal kita untuk bisa kita pergi jauh menemui Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebalikannya, Bu. Jangan sampai kebalik. Kita meninggal, di sekeliling kita menangis lantaran kita meninggal dunia. Kita tersenyum bahagia lantaran kita punya amal, kita punya bekal takwa kita cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik.
Ini kita meninggal dunia, tetangga kita pada senang. Tetangga kita pada ketawa, kenapa enggak dari kemarin aja tuh mati. Naudzubillahimin. Oleh karena itu jangan sampai. Maka ketika ada orang baik yang sekiranya meninggal dunia, kita merasa kehilangan, betul gak? Padahal Ustadz baru kemarin saya berkomunikasi dengannya. Padahal baru kemarin kita masih makan sama-sama dengannya. Ibu-ibu mungkin sama teman-temannya baru kemarin makan bakso bareng ya. Kita nggak tahu yang namanya usia. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kehidupan kita kurang bermanfaat, kehidupan kita kurang dengan melakukan amal-amal kebaikan, sementara kita banyak musuh-musuh kita, ketika kita meninggal kira-kira dia sedih tidak? Nangis tidak kita meninggal? Kagak. Oleh karena itu bagaimana caranya di kehidupan kita? Kita perjuangkan diri kita untuk mencari amal, untuk mencari bekal, untuk mencari sesuatu yang dapat bermanfaat. Karena sebaik-baiknya kehidupan kita, ketika itu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah manakala ia panjang usianya dan juga panjang taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seburuk-buruknya manusia adalah ia panjang usianya, tapi panjang usianya dalam bentuk keburukan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Ini maka menjadi cerminan bagi kita, agar setiap harinya kita berusaha bagaimana caranya iman dan takwa menjadi modal yang paling utama mengalahkan segala-galanya. Insya Allah dengan iman kita dalam kondisi apapun nantinya, kata Allah, fi maqamin amin, akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang aman. Alhamdulillah. Bu, Ya. Bu, Ya. sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, tapi kalau kita menjalaninya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan iman itu menjaga diri kita, timbullah dengan ketakwaan itu akan menimbulkan sesuatu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita susah hidup kita, mungkin kita diberikan ujian dari Allah. Semata-mata ujian itu bukan mengukur kekuatan kita, tidak hanya itu, akan tetapi mengukur sejauh mana ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, kita masih mau enggak sujud kepada Allah? Kita masih mau enggak kita berdoa kepada Allah? Kita masih mau enggak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah memberikan ujian kepada manusia pasti kepada orang-orang yang telah Allah nilai cukup baginya. Alhamdulillah. Maka jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu semua, jalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, insya Allah kehidupan kita bertambah berkah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Bu, Pak, kita punya kewajiban sebagai orang tua ngejaga keluarga kita supaya bisa terlindungi dari api neraka. Ya apa doanya apa? Doanya apa? Ayatnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bu, mau masuk sorga apa mau masuk neraka? Sorga. Pengen sekarang apa besok? Masya Allah. Oke, baik, sekarang saya tanya siapa yang mau nanya nih? Bapak apa ibu nih? Silakan. Oke, Bapak ya, silakan Bapak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Syahrul Anwar, jamaah dari Masjid Jami'ar Rahman. Izin Ustadz mau bertanya, Baik. kenapa di dunia ini yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang alim atau orang yang baik duluan? Kenapa bukan orang yang jahat? Takutnya di dunia ini, kalau dunia ini hancur, isinya orang jahat semua. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nanya bapaknya ngomong begitu berarti kita yang masih hidup jahat semua ini berarti ini.
Silakan Ustaz Fadl. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus ya. Satu, kita pahami bahwasanya likulli ummatin ajal ya. Setiap kita ini ada ajalnya. Ajal itu adalah batas usia ya. Batas usia disebut dengan ajal ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kata Allah. Kalau sudah masuk batas waktu usianya, maka enggak bisa itu dimundurkan. Enggak bisa juga untuk dimajukan. Satu, pahami itu bahwasanya setiap manusia sudah ada batas ajalnya, batas usianya. Yang kedua, setiap kita yang bernyawa sudah dicatat oleh Allah takdirnya, takdir hidupnya dan juga rezekinya. Kalau rezekinya telah habis, maka orang itu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kenapa sih orang baik ini banyak yang meninggal lebih awal? Karena kecintaan Allah kepada orang alim tersebut. Maka yang dia cabut meninggal, maka Allah mencintainya. Tapi bagi siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah, maka diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus menebar kebaikan dan juga amal-amal kebaikan. Jadi tidak ada lagi tuh bicaranya kok kenapa sih orang yang baik kayaknya cepat banget matinya, ya kan? Sementara yang ini yang jahat banget kayaknya panjang banget umurnya. Ini jangan. Jadi kalau seandainya kita berpola pikirnya seperti itu, nanti akan berpikiran ya udahlah taubat nanti aja lah. Ya kan, takut gue mati duluan kalau jadi orang baik, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi tidak. Ada orang juga yang jahat pun ada pendek usianya. Jadi kita mengukurnya tidak demikian. Akan tetapi setiap yang diberikan kesempatan oleh Allah usia, disitulah manfaatkan kita untuk ibadah. Disitulah manfaatkan untuk kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manfaatkan bagi kita yang masih diberikan hidup saat sekarang ini, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak semua orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang pendek usianya itu sama dengan yang tidak. Akan tetapi ada juga ulama kita kayak almarhum Mbah Maimun Zubair, itu usia 90 tahun. Beliau wafat juga di Arab Saudi ketika itu. Jadi ngukurnya tidak demikian. Akan tetapi kenapa ada bahasa pertanyaan seperti itu? Itulah tadi yang saya telah jelaskan. Setiap orang yang melakukan amal kebaikan, yang melakukan setiap harinya punya manfaat di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika ia meninggal dunia, pasti kita merasa kehilangan. Pasti kita merasa sedih. Kenapa? Dia punya manfaat yang banyak, kok cepat banget ya Allah diwafatkan. Jadi seperti itu. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang tidak memiliki manfaat di dalam kehidupannya. Baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Timbulnya masyarakat tidak ada penilaian seperti itu. Mau meninggal cepat kayak mau lama nggak jadi masalah. Bahkan yang cepatnya aja yang diharapin, ya kan. Jadi seperti itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, inilah momentum bagi kita. Kesempatan bagi kita, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk ibadah, ya. Betul. Terima kasih. Baik, Bu. Pak, udah jelas ya, yang namanya umur itu misteri ya. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, orang yang baik duluan, tapi ada juga kalanya orang yang memang kelakuannya tidak menyenangkan, dia juga yang duluan. Tapi yang sebaik-baiknya orang adalah pada saat dia dikasih kesempatan, umurnya masih panjang, artinya dia masih ada umur, dia bertobat. Ya Bu ya, apa Bu? Bertobat. Oke, baik. Tadi kita udah bahas banyak tentang surah Al-An'am ayat dari 57 sampai 60. Kita akan lanjut lagi dengan Kiai Haji Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.